Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini kita ingin mempelajari tabel dengan HTML. Ya. Tabel biasanya digunakan untuk menampilkan data supaya dia tampilnya bisa lebih terstruktur dan mudah untuk dibaca. Tabel terdiri atas baris dan kolom. Kemudian di antara baris dan kolom ada yang dinamakan dengan sel. Sel itu adalah tempat untuk meletakkan data. Data apa saja yang dapat diletakkan di dalam tabel? Anda bisa meletakkan teks, gambar, ataupun video. Kemudian, dalam tabel ada 3 elemen penting untuk membuat tabel dengan HTML. Yang pertama adalah tag table. Tag table untuk mendefinisikan tabel dari awal sampai akhir. Kemudian untuk membuat berapa jumlah baris dalam satu tabel, Anda gunakan tag tr atau table row. Jangan lupa, pada setiap open tab Anda harus berikan close tagnya masing-masing. Kemudian, pada setiap setiap row, Anda bisa memecah satu baris menjadi beberapa kolom. Untuk memecah baris menjadi kolom, kita bisa gunakan tag td atau tabel data. Kemudian, untuk menampilkan setiap data nanti kita tempatkan di antara tag td dan slash td. Nah, terkadang untuk membuat tabel kita tidak harus simetri, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, untuk menggabungkan baris, kita bisa gunakan atribut row span. Untuk menggabungkan kolom, kita bisa gunakan atribut call span. Ya. Kemudian, ada beberapa atribut lain yang penting digunakan untuk membuat tabel. Yang pertama adalah width. Width ini adalah untuk mendefinisikan berapa lebar kolom ataupun lebar dari tabel, tergantung Anda menempatkan atribut width ini di tag table atau tag td. Kalau Anda menampilkan pada atribut width ini di tag table, berarti nanti akan mendefinisikan berapa lebar dari tabel. Tetapi kalau Anda tempatkan atribut width ini di dalam tag td, maka dia akan mendefinisikan berapa lebar dari tabel data atau lebar dari kolom tadi. Atribut lainnya yang penting adalah height, bg color, cell padding, cell spacing, h-line, dan v-line. Definisinya seperti ini. Ya. Nanti kita akan coba gunakan masing-masing. Saya contohkan bagaimana menggunakannya pada latihan selanjutnya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan tabel nilai mata pelajaran siswa, ya. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa, kemudian nama siswa. Nah, pada kolom nama, keterangan nama, ini kita menggabungkan kolom 1 baris 1 dengan kolom 1 baris 2. Artinya di sini kita menggabungkan baris. Kemudian pada kolom nilai mata pelajaran, kita menggabungkan kolom 2, 3, 4, dan 5 pada baris 1. Artinya kalau seperti ini kita menggabungkan kolom. Ya. Baik, langsung saya contohkan bagaimana untuk membuat table. Silahkan Anda buat struktur HTML-nya terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian disimpan dengan nama table.html. Kemudian kita save. Ya. Link sudah aktif, berubah warna. Tadi, untuk membuat table, silahkan Anda buat tag table. Jangan lupa, kita harus post tag table. Nah, untuk membuat table, langkah yang pertama adalah berapa jumlah baris yang akan kita gunakan. Misalkan kita ingin membuat 5 baris. Berarti kita membuat tag tr dan slash tr sebanyak 5 buah.
tabel row. Ini kita sudah membuat baris satu, kita kopikan. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, di antara tag TR ini, tag TR dan slash TR ini pada baris pertama, kita ingin memecah menjadi berapa kolom? Kalau kita ingin memecah menjadi 5 kolom, berarti di antara tag TR dan slash TR, kita berikan 5 tag TD atau 5 tabel data TD. Kemudian datanya apa? Misalkan ini baris 1, kolom 1. Jangan lupa slash TD. Dan kita kopikan biar mudah. Nah, ini baris 1 kolom 2, 3, 4, 5. Nah, artinya pada line yang 5 sampai line 6 sampai line 12 kita membuat satu baris yang berisi 5 kolom. Kemudian kalau pada kita ingin memecah baris yang kedua menjadi 5 kolom, ya kita kopikan saja biar cepat. Paste, ini menjadi baris kedua, 3, keempat, maaf, baris kedua, kedua, oke. Line 14 sampai line 20 ini adalah perintah untuk membuat baris kedua dibagi menjadi 5 kolom. Kita lakukan hal yang sama untuk baris ke 3, 4, dan 5. Kita paste. Ini baris keempat. Terakhir, ini adalah baris yang ke-5. Kita simpan. Jadi, kita membuat 5 baris, 5 kolom. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya pada browser. Ya, seperti ini. Di sini masih terlihat seperti kalimat biasa, belum terlihat sel tabel dari sel tadi tabel yang kita tampilkan. Maka untuk melihat masing-masing sel pada setiap kolom, kita bisa menggunakan atribut border pada tabel tersebut. Berikan atribut border. Border ini adalah atribut untuk memberikan ketebalan garis pada setiap sel. Misalkan kita berikan 1 pixel. Semakin besar nilainya, maka border akan semakin tebal. Kita simpan dan kita refresh. Ya, seperti ini. Kemudian Anda juga bisa menempatkan posisi dari tabel ini tidak di posisi kiri, tapi Anda bisa menempatkan di kanan, tengah, ya, ataupun kiri seperti ini. Nah, kemudian dari contoh misalkan kita ingin menggabungkan dua baris pada
kolom 1, yaitu kita ingin menggabungkan kolom 1 baris 1 dan kolom 1 baris kedua. Artinya di situ kita menggabungkan dua baris, ya. Untuk menggabungkan dua baris, perintah yang kita gunakan itu adalah row span. Berapa jumlah baris yang akan kita gabung? Karena baris 1 dan 2, berarti di situ ada dua baris. Ya, kita simpan. Kita lihat hasilnya pada browser. Ya, di sini sudah tergabung, tapi di sini menambah satu kolom. Berarti karena ini hardware sudah digabung, yang baris kedua kolom 1 ini sudah digabung dengan baris 1 kolom 1, maka yang ini harusnya kita hapus. Kita simpan. Kita refresh. Ya, kita sudah menggabungkan dua baris dalam satu kolom. Kemudian kita ingin menggabungkan 1, 2, 3, 4 kolom, tapi pada baris yang pertama. Ya. Yang digabungkan kolom berapa saja? Kolom 2, 3, 4, dan 5. Berarti pada editornya kita ingin menggabungkan pada baris 1, kolom 2, 3, 4, dan 5 itu kita gabungkan. Berarti perintahnya untuk menggabungkan kolom itu adalah call span. Kemudian value-nya, berapa jumlah kolom yang kita gabung? Karena ada 4, maka kita berikan atribut value 4. Kita simpan. Kita refresh. Ya, di sini sudah tergabung, tapi di sini menambah kolom. Berarti baris ini 3, 4, 5 dan ini seharusnya sudah digabung dengan baris yang kolom yang kedua. Kolom 3, 4, 5 pada baris 1 itu sudah digabung dengan kolom 2 pada baris yang pertama dengan menggunakan perintah call span. Artinya line ini 9 sampai 11 itu kita hapus. Kita simpan. Kita lihat hasilnya pada browser. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk menempatkan posisi data dalam sel, Anda bisa 9 posisi ya, dengan menggunakan atribut line dan v-line. Untuk atribut line, Anda bisa value-nya bisa left, right, ataupun center. Untuk v-line, value-nya adalah top, middle, bottom. Jadi kalau Anda ingin menempatkan suatu data, dia berada di tengah-tengah seperti ini, maka dia align-nya adalah center, v-align-nya adalah middle. Ya. Kemudian untuk atribut yang lainnya, misalkan untuk membuat warna pada sel, pada background, kemudian mengganti warna huruf, mengganti jarak antar sel, mengganti border, silahkan Anda mencoba berikan atribut pada setiap TD maupun TR-nya untuk weight ataupun height ataupun atribut yang lainnya. Nah, kemudian untuk data yang akan kita tampilkan di sini, silahkan Anda berikan perintahnya di antara tag TD. Anda bisa rubah ini, keterangan-keterangan ini. Anda bisa rubah isinya baik menjadi hyperlink, menjadi teks, menjadi gambar, bahkan menjadi video pun. Untuk include video pun boleh, tidak masalah. Silahkan untuk materi tabel Anda coba. Apabila ada hal-hal yang kurang difahami, bisa Anda berikan komentar pada portal Google Classroom Anda
Nanti pertanyaan yang masuk akan saya berikan feedback untuk jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.